حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Pak, makanya Bapak jangan berhenti untuk mengangkat tangan berdoa untuk anak kita yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Jangan berhenti. Amsalul ma faqal hadar. Doa Bapak pasti akan dikabulkan sama Allah. Amsalul ma faqal hadar, seperti tetesan air di atas batu. Batunya bolong, Bapak akan dikabulin doanya. Bisa jadi nanti saat dia dewasa, bisa jadi nanti saat dia sudah nikah, bisa jadi nanti saat dia sudah punya anak, bisa jadi nanti saat kita sudah nggak ada, lantas dia ngirimin doa buat kita. Jangan berhenti. Makanya ada satu kata yang nggak boleh diucapin oleh Bapak. Tahu satu kata yang nggak boleh, Pak? Apa? Capek. Nggak boleh ngomong capek. La istiraha lil mu'minin illa fil jannah. Nggak ada istirahat bagi orang yang beriman kecuali di dalam surga. Maka nggak boleh ngomong capek. Ma, nggak boleh ngomong capek. Ma capek, nggak boleh. Nggak boleh ngomong Abi capek, nggak boleh. Jadi kalau anak minta diajarin Abi, ajarin Abi, nggak boleh. Abi capek, sana sama mama. Natang ma, ajarin ma capek. Nanti dia keluar Pak teriak, wah sebenarnya anak siapa sih? Pak, hati-hati. Itu satu. Siapa orang lemah? Yang kedua, para pedagang kecil di tengah kita semua, Pak. Tolonglah bantu para pedagang kecil di tengah kita, Pak. Abguni du'afa. Tolonglah orang-orang lemah di antara kita semua. Yubayyinullahu la a'maluna. Karena nanti dia akan menolongmu saat di akhirat kelak. Siapa pedagang kecil? Para pedagang di sekitar rumah kita, Pak. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk berbelanja di restoran-restoran terus. Begitu kan? Sayang banget kita. Tolong, Pak. Guru saya selalu ngomong begini sama saya. Abang, bang, belilah bakwan dan lontong di dekat rumah kita. Meskipun kita tahu bakwannya keras, yang kalau makan dicelup dulu sama teh manis biar empuk. Beli. Karena sesungguhnya kamu sedang bersedekah dengan saudaramu. Kalau makan ukuran cuma enak dan gak enak, maka amalmu sama seperti apa yang kau keluarkan lewat belakangmu. Sedekah. Pak, kalau ada dua tukang martabak, satu rame satu sepi, Bapak beli yang mana? Bohong kayaknya. Yang rame. Karena saya nggak nyalakan, tapi tolonglah pedagang. Bisa bayangkan kalau itu yang dagang ayah kita. Bayangin, Pak, sedihnya. Maka beli, Pak. Punya uang 20.000, 5.000, beli ke tetangga. Sisanya terserah. Tapi tetap tolonglah saudara kita. Ingetan buat kita. Tolonglah orang-orang lemah. Yang ketiga, siapa orang lemah? Yatim piatu. Para janda miskin. Janda. Ini harus ada. Bukan janda saja, tapi janda. Harus jelas. Kalau enggak, janda miskin. Anak yatim piatu dan janda miskin, itulah yang kemudian kita tolong. Karena mereka orang-orang lemah di antara kita semua, Pak. Kalau kita melakukan 3 amalan itu, Pak, atau salah satu dari amalan itu, maka nanti aib kita ditutup. Kita nggak malu, Pak, ketemu anak kita. Nanti anak kita ngomong, wah Abi, amalan Abi, ya Allah, pantas saya bisa jadi teladan meneladani Abi. Masya Allah. Kita ngelihat amalan kita, nah amalanmu ya Allah, nah bisa jadi miftahul jannah buat Abi, nah ya Allah, Pak. Makanya anak kita sabarin, Pak, sabarin. Maka guru saya sampai ngomong gini, ada satu amalan yang harus antum lakukan. Kalau anak kita sudah tidur, Pak, masuk kamarnya, selimutin, cium keningnya, atau pegang kemudian usap bagian dadanya, atau pegang pipinya, atau genggam tangannya sambil berdoa. Rabbi habli minas salihin. Lakukan, Pak, tiap hari.
Sampai nanti datang masanya nih, nanti sampai anaknya ngomong nih, sebentar lagi umi gue datang nih, nih tuh mau cium kening gue nih, sampai dia kangen Pak. Dia pura-pura merem, tuh kan nih ngedoain gue nih. Sampai nanti akan datang masanya Pak, uminya sakit nggak datang ke kamarnya, dia kangen. Masya Allah, Allah lembutin hatinya. Wa allafa baina qulubihim, Allah lembutin tuh hatinya. Lantas dia datang masuk ke dalam, kemudian dia, umi sakit ya, umi nggak cium kening saya lagi, umi sakit ya. Akan datang nanti masanya, doa-doa kita dikabulkan, dan pada saat itu kemudian anak kita mendekap kita. Akan datang nanti masanya Pak, anak kita kemudian mendekap kita karena doa. Makanya jangan berhenti berdoa, karena nanti puncak tertinggi dari seorang ayah adalah ketika nanti dia telah diletakkan dalam kubur, dikirimin doa oleh anaknya. Puncak tertinggi dari harapan seorang ayah kepada anaknya adalah kalau nanti anaknya kemudian dimasuk surga, anaknya lantas ngomong begini, sudah berada di babul jannah, pintu surga, lantas dia ngomong, masuk, kata Allah. Nggak mau ya Allah, masuk. Nggak mau ya Allah, masuk. Nggak mau ya Allah, ana paratukum abi, ana paratukum umi, saya nunggu abi, saya nunggu umi. Mudah-mudahan anak kita begitu Pak. Jangan berhenti doain ya, jangan berhenti doain. Apalagi anak saya banyak Pak, saya nggak berhenti doain, berharap. Makanya wajarlah kalau kemudian Imam Ghazali sebagai penutup buat kita Pak, kalau anak kita sakit, itu sesungguhnya penghapus dosa-dosa kita Pak. Kalau anak kita sakit itu penghapus dosa-dosa kita. Maka engkau ditegur sama Allah untuk merawat dan menjaganya. Karena anakmu yang belum akil balik, kalau dia sakit, maka sesungguhnya penghapus dosa-dosa. Jadi rawat.